Bosen kan ngebahas motor gede-gede semua terus? Nih, kali ini kita ngebahas motor kecil. Karena memang dimensinya kecil, cc-nya juga kecil. Ini adalah duo Honda Dax 125, dua-duanya warna merah, tapi dua kepribadian. Yang satu gayanya Alto, yang satu gayanya Classic Dax. Kita pengen bahas kupas tuntas dua motor ini, kita pantengin ya. Honda Dax. Nih, klaksonnya asik banget. Ini terinspirasi sama teman kita namanya Ko David Ade yang motornya semua ada. Nih, lucu. Oke, kita bahas dulu dari Honda Dax merah yang satu ini. Honda Dax yang satu ini modifikasinya, konsepnya dia pengen gaya yang berbeda dari yang ada. Jadi kalau sejatinya, kalau kalian lihat itu Honda Dax kebanyakan adalah motor kecil yang chassisnya panjang, mirip apa namanya? Anjing apa nih yang begini nih? Buntet, pendek, panjang. Nah, inspirasinya itu, cuma ini dibikin berbeda. Ini bikin agak kaki-kakinya kayak Honda Monkey. Makanya bannya pakai ban kelihatan kayak ban pacul, ya. Terus juga fender depannya diganti pakai fender yang tadinya melok ban depan, sekarang pakai fender yang floating tinggi, layaknya Honda Monkey. Ini kebetulan dari Kitako. Ban depan belakang diganti kasar, jadi kesannya malah motor kecil tapi semi-semi, apa sebutnya? Kalau saya sebutnya Alto gitu loh. Urban, tapi gayanya gaya 4x4. Dan perubahannya, part-part yang dipasang, tadi bannya udah pakai ban kasar, terus fendernya pakai fender Kitako floating, gaya Monkey. Untuk bagian sen, lampu semua standar, cuma nih di sini, di sebelah Speedo, dipasangin tachometer. Tachometer merek Daytona. Jadi sekarang ada RPM-nya. Tuh, nyalain ya. Tuh. Wih. RPM-nya bisa sampai 9.000 loh. Udah kayak Porsche. Enggak sih sebenarnya. Kalau digas paling cuma berapa. Nah, tapi lucu, mempermanis tampilan area dashboard. Setang masih menggunakan standar, tapi dia pakaiin apa nih namanya, semacam stabilizer atau strut supaya jauh lebih rigid, dan biasanya dari sini jadi bisa dipakein tas. Kemarin bisa dipakein tas dari SW Motec, jadinya kece. Ini kebetulan lagi nggak pakai. Grip dipakein grip Ariete model yang nyaman untuk touring, jadi adem plus bentukannya nyaman. Selang rem udah diganti Hell, master semua standar. Koplingnya juga standar. Nggak ada kopling bang, ini motor sentrifugal koplingnya. Bagian depannya, bagian sisi cover daripada inner shaft itu standar tapi dilapisin karbon dengan finish satin. Barang begini pentingnya apa? Kalau ada debris dari depan, inner shaft kita jadinya aman. Ya? Terutama kalau motor ini ngebut lagi 200 km per jam, itu debris debu itu kerikil, itu bisa merusak inner shaft. Kalau itu cowel, shocknya main, bocor, sealnya rusak, bocor, leak, akhirnya berantakan. Makanya kita perluin proteksi untuk shaft ini. Disc brake depan udah ganti, ini disc brake floating, mereknya Kamui. Mereknya Kamui dari Thailand. Jadi kalau Kamui itu biasanya disc brake sininya adalah Sunstar, tapi CNC dan pinnya adalah dari Kamui. Dia pakai kaliper depan, Brembo 2 pot, black red, plus bracket dari Alpha Performance. Jadi rapi ya, 2 pot juga. Velgnya dari velg velg Moss Forged Wheels. Warnanya merah, senada sama body. Jadi motor ini konsepnya semuanya tuh warna-warnanya red dan silver. Nah, ya. Udah dipasangin juga standar tengah. Ini belinya dari Jepang supaya kalau dipajang di rumah tuh, di ruang tamu di mana, enak gitu loh. Kita laki-laki suka mainan, sukanya bikin begini nih, motor-motor mainan ditaruh di ruang tamu sebagai pajangan. Cakep. Tuh. Udah dipakein rack juga. Jadi ini dipakein rack. Ceritanya buat bawa barang-barang nih di sini. Dipakein rack belakang juga. Sekaligus pegangan, sekaligus bisa ngiket barang, sekaligus bisa, motor ini bisa Ceng 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalah loh.
motor apa yang bisa Cheng 5? Panjang nih. Ya, nggak, jangan ditiru. Nggak sesuai peraturan. Peraturannya 2. Jangan lebih, nggak boleh. Terus kita bahas lagi. Oh, nih, motor kecil begini udah pakai gas spontan dari Project One, warnanya silver. Putarannya jadi pendek. Beuh. Kadang orang bilang ini racing, padahal sebenarnya putaran pendek bikin kita juga makin nggak pegel. Jadi kalau touring atau jalan juga makin nggak capek. Walaupun kata orang jadi berat. Kalau berat nggak berat, tergantung kualitas daripada gas spontannya. Kalau ini enteng tuh. Spion masih tetap pakai standar, master rem standar. Di bagian sini, ini ada cover throttle, juga dilapis karbon dengan finish satin. Mesinnya semua standar, intake juga semua standar. Cuma di bagian bawah, kalian bisa lihat ini ada skid plate, aluminium skid plate dari SW Motec Germany. Yap, Anda nggak salah dengar, skid plate-nya dari SW Motec Germany. Jadi, lucu, ini adalah permintaan dari negara kalau nggak salah Perancis, di mana Honda Monkey dan Honda Dax atau mini moto kayak gini itu populer, dan mereka minta ke Jerman, ke SW Motec untuk bikinin parts-parts untuk Honda Dax dari SW Motec Germany. Salah satunya bawah, skid plate. Sebenarnya dia bikin juga di sini, apa sebutnya, bisa pasang tank back pakai quick lock di sini. Terus dia juga bikin ini nih, kalau kalian nanti lihat di sebelah kiri, ada rack buat pasang tas SW Motec di belakang. Nanti kita lihat. Ini motor, seatnya juga udah ganti, pakai G-Craft, modelnya yang model klasik. Jadi dia bergaris-garis gini. Terus ada efek apa? Repeat, ada efek repeat. Tail tidy menggunakan tail tidy yang simple kecil dari Active Jepang. Jadinya buntutnya nggak panjang, rapih, tapi lampu penerangan platnya lengkap. Tuh, lihat tuh. Kalau barang Jepang tuh, penerangannya tuh. Wih, lengkap, aman. Ada yang unik lagi. Nih, knalpotnya bro. Knalpotnya pakai knalpot dari TSR Racing, full system, posisinya di bawah kayak gitu. Kalau kalian nggak pernah dengar apa namanya brand TSR, kemungkinan besar Anda kelahiran tahun 2010 ke atas. Iya, pasti nggak ngerti. Kalau Anda penggila Honda, pasti tahu yang namanya brand TSR ini. Brand terkenal di Jepang, yang melanglang buana sampai Amerika dan Europe, bahkan Asia. Bikin produk-produk untuk motor-motor Honda, dipakai di balap, dipakai di motor-motor harian juga, dan produknya semua berkualitas dan rare. Harganya pun mehong, tapi identity. Sangat identity. Motor Honda pakai part TSR, pasti udah Hondanisme gitu. Ini udah pakai itu, dan suaranya nggak berisik karena ini apa ya, GMCA. Jadi standar emisinya ada. Merdu-merdu bass empuk. Lengkap deh bracketnya, knalpotnya full system. Terus ini tutup tangki udah light tech. Dengan knalpot yang tadinya di atas udah hilang, jadinya clean kanan kiri. Mencirikan chassis Honda Dax yang memang sedemikian rupa seperti ini. Terus tabung rem belakang udah pakai light tech juga, aluminium, original pastinya. Nah, barang badannya ini nih, swing armnya bos, swing armnya udah ganti pakai off racing, swing arm pakai swing arm off racing, non stabilizer. Jadi kalau di Jepang off racing ini ada jual swing arm buat Honda Dax ini, dan dia warnanya emang silver gini, lebih rigid. Ada yang modelnya kayak biasa, ada juga yang ada stabilizernya. Cuma ini nggak pakai stabilizer. Terus juga di bagian area chain adjusternya juga ini yang istimewa. Nanti di compare sama standar. Selang rem Hell, disc brake belakang juga ganti, Kamui, Brembo P2, bracketnya juga bracket Alpha Performance, Precise, velg Moss, Force Wheel, ban pacul. Makanya dari keseluruhan, ngelihat motor ini, lebih berbobot di sisi bawah. Swing arm, skid plate, motor ini tuh berisi banget, terutama di bagian bawah. Dan motornya tingginya tetap high standar, karena kita tahu banyak juga yang pengguna Honda Dax bikin gaya klasik, jadi motornya diceper-ceperin. Keren juga. Jadi itulah mengapa kalau pemilik Honda Dax biasanya bisa punya beberapa Honda Dax, karena mode styling motor ini tuh bisa beberapa macam. Dan kalau Anda penggila, harus punya beberapa, supaya beberapa model, beberapa tipe styling. Sekarang saya mau geser supaya kalian bisa lihat bagian kirinya. Iya, gampang geser ya. Iya, enteng.
Coba moge digeser begitu, bengkok tulang belakang. Tuh, kalau dari sisi kiri, ini yang tadi saya bilang. Bracket untuk tas dari SW Motec. Ini sama yang ada di BMW GS, di motor-motor adventure. Mantap, tuh. Ini pakai quick lock, tinggal bisa taruh tas, setengah tas di kiri. Dari SW Motec. Oh, kita lupa bilang nih. Wih, suspensinya bro. Suspensi digunakan suspensi dari RPM Suspension. Warnanya black and silver anodized. Yang kece badai. Nggak cuma looks-nya kece badai. Kualitasnya juga emang kece badai. Dari segi atasnya, bracketnya, housingnya. Ada setelan rebound damping, preload, compression adjuster. Ini udah di setting. Demennya warna silver, warnanya gaya-gaya OEM plus. Jadi kesannya high-end, tapi nggak bikin warna yang melejit-melejit ramean di motor. Dan performance-nya luar biasa. Jadi nyaman. Kalau pakai motor ini, rasanya pengen touring. San Mori gitu, ke Dieng gitu. Jangan deket-deket, nggak berasa kalau pakai motor gini. Tuh. Dan dari sisi kiri, semua lainnya tetap mirip. Jadi ya swing arm kelihatan, cover rantai, ini juga aftermarket, merek G-Craft. Terus di bagian depan, dipasangin clear, cover, cover head. Jadi cam punya gear kelihatan, cakep. Ini ada breathernya dari G-Craft, keluar. Nah, motornya jadi begini. Nah, ini gaya motor yang ini. Kita lihat gaya motor satu lagi. Selipan sedikit buat kalian yang belum tahu tentang Zuto Ride. Ini adalah membership yang sangat amat convenient buat kita para bikers, terutama yang suka jalan-jalan. Kan kita nggak pernah tahu ya, kapan kita perlu towing. Towing saat emergensi ketika motor tiba-tiba masalah, motor ada accident, atau apapun itu, kita kadang perlu emergency exit dengan cara motor harus ditowing ke bengkel terdekat ataupun kembali ke kediaman. Nah, dengan membership Zuto Ride, Anda nggak perlu khawatir lagi, kapanpun, dimanapun, Anda tinggal telepon Zuto Ride, mereka akan jemput dari lokasi terdekat karena mereka punya armada tersebar di seluruh Indonesia, jadi kita nggak perlu khawatir dan penjemputannya cepat, dan kita akan berasa jauh lebih aman dan nyaman. Dan Anda hanya perlu spending dimulai dari 250.000 saja. Jadi, kalau kalian belum punya Zuto Ride, kalian kontak segera ke tim New One Trip Motorshop untuk bisa membership, sehingga selama kalian perjalanan, kalian akan berasa aman, tenang, dan terjamin. Kebetulan kemarin habis dari pekerjaan di One Trip Motorshop, jadi kita mau kasih lihat dulu. Ini minggir dulu bang. Dah. Nah, kita mau kasih lihat yang ini. Kalau yang ini, gaya motor ini, gayanya klasik. Kenapa? Dia lihat nih, setangnya gaya-gaya klasik. Yang model gaya tanduk. Gayanya gaya klasik, setang tanduk. Modelnya seperti ini. Kebetulan dia master remnya pakai master rem Brembo RCS. Upgrade. Saya tahu memang susah, nggak banyak pilihan. Motor yang itu bertahan dengan standar karena mau tone-nya supaya nggak terlalu rame. Yang ini kebetulan RCS. Kalau saya suggestion untuk mengejar klasik ini, master remnya mestinya pakai master rem HRC dari NX4. Lebih cakep. Performance tinggi, tapi blend in ke konsep. Ini gripnya juga pakai sama-sama Ariete, yang sana juga. Terus speedonya compact, cuma di sini dia pakai ini nih, pernik-pernik yang mendukung arah gerakannya kayak Honda Dax klasik. Jadi kan pakein topi buat lampu, pakein cover buat klakson, terus ada cover Takegawa untuk nutupin segitiga bawah. Di bagian rodanya dia juga pakai velg MOS Forge warna silver, disc brake ganti, kaliper ganti, 2 pot juga bracketnya, dan ininya fendernya dia pakai fender aftermarket dari saya nggak tahu brandnya nih, ini ada nih Dios Design. Ini nggak tahu dari Thailand atau Jepang, tapi menurut saya ini keren. Dengan konsep gini, ban Rosso scooter bulet banget, peleknya ciamik, remnya ciamik, terus dikasih fender, gayanya pendek, bentukannya manis,
karbon. Ganteng banget. Nih, ngeliatin ininya udah ganteng banget nih. Ininya karbon, ininya juga mengikuti karbon dengan finish yang sama. Hasilnya jadinya kece. Suspensi depan standar, cuma suspensi belakang standar juga standar. Cuma mesinnya nggak standar. Bukan mesinnya dirobah-robah, tapi nih, di mesin kalian lihat dia pakai oil cooler kit. Ya. Wah, motor ini ngapain pakai cooler kit? Panas dan lain-lain. Biasanya, oil cooler kit di mesin-mesin ini dipakai ketika motor you udah nambah cc. Itu panas banget tuh. Ada kan kit-kitnya dari Takegawa. Cuma yang ini lebih ke buat styling. Pakai oil cooler kit. Habis itu, dia punya coil juga udah upgrade. Ya kan? Sisanya adalah cover yang tadinya kalau tadi di sana adalah cover plastik, ini diganti dengan aftermarket yang modelnya ngelindungin throttle butterfly sama di bagian depan. Nah, jadi lebih technical dan lebih clean lah ya, lebih kering. Cover ininya juga diganti nih, pakai Yoshimura. Cover rumah clutch, tutup tangki ganti, footstep ganti. Footstepnya gaya-gaya racing, tapi posisinya sih enak, aman, nyaman. Knalpotnya pakainya knalpot Kitako model apa sebutnya? Model blar-blar. Sering banget ketemu di Aerox yang model gini. Tapi enggak, yang ini nggak ngeblar. Yang ini nggak ngeblar suaranya yang sampai pekak telinga, enggak. Cuma gayanya aja memang manjang, batosai, naik, panjang ke belakang. Makanya saya bilang tuh, lihat keseluruhannya. Gayanya gaya klasik Dux zaman dulu. Kurus, kering, bannya racing gitu kan. Knalpotnya, gayanya cakep. Dia juga pakai Intel Tidy, jadi platnya kecil. Di bagian belakang ini masih menggunakan apa ibaratnya holder standarnya. Jadi dia keep it clean dan warna chrome supaya jadi warnanya klasik banyak nih. Dis belakang juga ganti, pengereman belakang juga ganti. Ini kebetulan selang remnya dia modelnya dibikin model muter ke belakang. Alhasil supaya aman di sini diikat-ikat pakai insulok. Nah, kalau saya cenderung kagak bisa nih ngelihat yang insulok-insulok gini. Kayaknya gatel gitu. Dan sejatinya kalau secara teknikal, selang rem makin pendek makin bagus. Dan juga resiko terjadinya masalah itu lebih tinggi. Sehingga biasanya tetap harus turun dan masuknya lewat depan. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin motornya juga kan buat pajang. Velg mos lebarnya, ban lebar dari Rosso skuternya, bikin motor ini makin seksi. Kita balik lagi nih. Yang ini karena nggak pakai standar tengah, jadi kita baliknya manual nih. Nah, tuh. Kalau dari sisi kiri, dia juga sama-sama pakai semacam back rack di sebelah kiri. Cuma ini sifatnya lebih kepada apa ya? Aksen. Jadi besi-besinya tipis, kecil, lebih ke ya bisa lah nanti buat gantung-gantungin tas, tapi jangan berat-berat. Dan ini lebih ke arah gaya. Sama-sama pakai chain cover G-Craft, footstep. Nih coilnya tadi udah ganti warnanya ungu. Settingan motor yang ini. Nah, sekarang saya mau nanya kalian. Kalau kalian punya Honda Dux, kira-kira selera kalian tipikal yang mana? Atau tipikal yang ini? Atau tipikal hybrid? Coba kita mau lihat selera kalian. Taruh di komen untuk Honda Dux Dream Build kalian. Dan kita tunggu. Beli Dux, kita bangunin buat kalian. Oke?